Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Pada pagi hari ini alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua berupa kemudahan untuk berkumpul di masjid yang kita muliakan ini. Kemudian salawat berserta salam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Senantiasa kita hadiahkan buat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para wali santri yang saya hormati dan juga para dewan guru yang saya muliakan, saya berdiri di sini selaku badal dari Ketua Yayasan Bapak Irzan Lutfi Hafizahullah Ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, pertama saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada segenap wali murid, baik yang ikhwan maupun yang akhwat, yang telah mempercayakan pendidikan anaknya di tingkat SD di SDI An-Najah. Telah berjalan waktu selama 6 tahun dan mungkin sedikit atau banyak ilmu telah dipelajari oleh anak-anak kita. Banyak sunnah-sunnah yang telah diketahui oleh anak-anak kita. Begitu juga dengan pengetahuan-pengetahuan yang lainnya. Mudah-mudahan setiap pengetahuan yang telah diketahui, dipelajari oleh anak-anak kita membawa manfaat yang besar bagi kehidupan mereka di masa yang akan datang. Itu adalah harapan kita semua, baik sekolah maupun orang tua. Di dalam mendidik anak-anak kita ini, kita sebagai manusia biasa tentu tidak terlepas dari khilaf, dari kesalahan, dari kekurangan. Sebagaimana dikatakan al-insanu mahallul khata'i wan nisyan. Manusia itu adalah tempatnya salah dan khilaf. Karena itu saya mewakili Yayasan An-Najah Jakarta memohonkan maaf yang sebesar-besarnya kepada segenap wali murid yang telah berhadir dalam kesempatan kali ini. Kemudian saya juga berharap kepada sekalian wali murid untuk terus memperhatikan tarbiyah diniyah, pendidikan keagamaan anak-anak kita. Dimanapun mereka melanjutkan pendidikan setelah ini, dimanapun mereka bersekolah setelah ini, jangan lupa untuk memperhatikan pendidikan keagamaan. Ilmu tidak cukup hanya sampai tingkat sekolah dasar, tapi lebih dari itu. Ilmu sebagaimana tadi telah kita dengarkan diperlukan oleh seseorang sepanjang hayat di kandung badan. Oleh sebab itu, ketika anak-anak kita melanjutkan pendidikan ke sekolah yang lebih tinggi dari SD, maka kita berharap agar pendidikan agama anak-anak kita terus diperhatikan. Jangan sampai diabaikan. Jangan sampai dianggap bahwa pendidikan agama itu hanya sampai tingkat SD. Terakhir, saya memohon maaf apabila ada kekurangan di dalam pendidikan anak-anak kita selama ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, jazakumullah khairan kepada Al-Ustaz Sardinal LCMA Hafizahullah Ta'ala atas sambutannya. Sambutan selanjutnya, sambutan dari Kepala Sekolah SDI An-Najah Jakarta kepada Ustadz Muhammad Saleh Eski Hafizahullah Ta'ala dipersilahkan untuk naik ke atas panggung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqala Allah azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar.
senantiasa kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala. Di hari yang berbahagia kali ini kita dapat berjumpa yang insyaallah ta'ala bagian daripada ziyadatul taqwa, ziyadatul iman, bertambahnya ketakwaan kita dan kepada keimanan kita kepada Allah Jalla wa'ala dalam satu tema, yaitu wisuda siswa-siswi SDI An-Najah angkatan ke-9. Kemudian dengan tema yang begitu indah, membentuk generasi Quran, di mana kita tahu bahwa Al-Quran, inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini, perhatikan, yahdi menggunakan fi'il mudhari', artinya sekarang, besok, lusa, sampai selesainya muka bumi ini, Al-Quran selalu update dalam perkara menjadi petunjuk, sehingga seseorang jika ingin sukses, Al-Quran. Jika ingin berhasil, Al-Quran. Jika ingin selamat, terhindar dari bencana, Al-Quran. Karena Allah yang menciptakan langit dan bumi yang menjelaskan hal tersebut. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Pada kesempatan yang singkat kali ini, saya akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, saya mewakili segenap Dewan Guru memohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya jika selama dalam KBM, kegiatan belajar mengajar, siswa-siswi kita mungkin ya Dewan Guru ada yang memberikan sanksi, mungkin sentuhan kasih sayang, ya mungkin juga ada yang diberikan sanksi yang melebihi batas dan seterusnya. Dan ini terjadi selama pendidikan 6 tahun. Dan kita orang-orang yang beriman senantiasa mempunyai sifat yang mulia, yaitu memberi maaf. Oleh sebab itu saya sebagai kepala sekolah mewakili segenap Dewan Guru yang mungkin mereka pernah mendidik siswa-siswi kita ini, ya, maka jika ada kesalahan atau mungkin pernah diambil sesuatu darinya, misalkan ketika dia sedang belajar diambil mainannya dan wallahu a'lam mungkin belum dikembalikan, atau mungkin ketika sedang belajar diambil sesuatunya yang memang ini adalah mengganggu daripada KBM dan belum dikembalikan lagi oleh guru atau ustadz tersebut, maka saya mewakili segenap Dewan Guru kiranya untuk dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Sebaliknya pun demikian. Jika ada perbuatan-perbuatan siswa-siswi kita yang mungkin membuat resah dan gelisah, membuat Dewan Guru, ustadz dan ustazah yang pernah memberikan ilmu di kelasnya masing-masing merasa terganggu, kami pun akan membukakan pintu maaf. Kami pun akan membukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Al-Imam Syekhul Islam Ibn Taimiyah pernah menjelaskan bagaimana seorang yang beriman mempunyai 20 sebab untuk memaafkan saudara-saudaranya. Di antara satu sebabnya adalah beliau katakan an yashhada annallaha subhanahu wa ta'ala khaliqu af'alil ibad. Hendaknya seorang muslim, seseorang meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan perilaku seorang hamba, baik itu harakatihim wa sakanatihim wa iradatihim, baik dia itu bergerak, dia itu diam,
dia itu mempunyai keinginan-keinginan, maka jika Allah kehendaki itu akan terjadi. Sehingga seakan-akan beliau mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh seseorang itu adalah yang telah ditetapkan Allah, yaitu 50 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Sehingga satu kaidah ini saja, kalau kita melihat mungkin anak-anak siswa-siswa kita, ya, yang ikhwan maupun yang akhwat, ketika mereka sedang diberikan pemahaman, disampaikan ilmu dalam kelasnya masing-masing, lalu tiba ada beberapa anak yang mungkin terlalu aktif, ya, kita akan, oh ini adalah yang menciptakan, ini adalah Allah. Sehingga dengan mudah kita akan memaafkan mereka, ya. Sehingga perilaku-perilaku yang mereka tunjukkan yang mungkin, ya, yang mungkin sangat mengesalkan atau seperti apa, kita akan mudah memaafkan mereka. Karena kita yakini bahwa itu semua adalah diciptakan oleh Allah Jalla wa'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, anak-anakku sekalian, perhatikan. Ustadz berpesan, ya, kalian harus pahami bahwa kalian menuntut ilmu itu adalah untuk beribadah, ya. Penyempurnaan dari wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kalian Allah ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Sehingga ilmu yang kalian dapatkan harus meningkatkan ketakwaan kalian kepada Allah. Jangan malah melupakan. Karena tadi di awal, ya, para MC mengatakan bahwa ilmu lebih dibutuhkan daripada makan dan minum. Makan dan minum sehari paling banyak 3, 4, 5 kali. Sedangkan ilmu, inna sam'a wal absara wal afidah, setiap pendengaran, penglihatan kita dan bahkan yang terbesit dalam hati kita itu akan ditanya oleh Allah. Sehingga begitu pentingnya ilmu. Dan ilmu ini jadikan untuk penyempurna daripada ibadah kepada Allah Jalla wa'ala. Yang berikutnya, kalian menuntut ilmu bukan untuk mencari gelar, ya, gelar itu, ini dan sebagainya, bukan. Tetapi penyempurnaan ibadah dan sampai malaikat maut datang kepada kalian. Ketika malaikat maut datang, kalian sedang menuntut ilmu, maka inilah bagian daripada keridhaan dari Allah Jalla wa'ala, di mana wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bukan untuk mencari gelar. Ingat dan catat oleh kalian bahwa kalian menuntut ilmu, baik kalian melanjutkan ke SMP, sanawi, pesantren, atau ke sekolah-sekolah Islam atau sekolah-sekolah yang lainnya, bahwa menuntut ilmu adalah untuk menyempurnakan ibadah kepada Allah. Dan sampai mati, wa'bud hatta ya'tiyakal yakin. Kalian beribadah kepada Allah sampai datangnya keyakinan. Ya, datangnya keyakinan yaitu datangnya malaikat maut. Dan yang terakhir, perhatikan. Kita setiap hari berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita meminta kepada Allah agar diberikan jalan yang lurus. Kemudian kita berlindung dari al-maghdubi, mereka orang-orang Yahudi, ad-dallin, mereka orang-orang Nasrani. Dua kelompok ini adalah telah salah dan keliru dalam beribadah. Al-maghdubi, mereka mempunyai ilmu tapi tidak mau beribadah. Waladdallin, mereka rajin ibadah tapi tidak punya ilmu.
Oleh sebab itu kalian harus menyelisihi dua kelompok ini. Kalian harus berilmu dan beramal. Hari ini kalian nyatakan bahwa kalian telah selesai dari pendidikan SD An-Najah. Tapi bukan berarti kalian selesai menuntut ilmu. Terus perjalanan kalian akan panjang. Tetapi di setiap hari yang kalian lalui, catat. Sudahkah kalian mendapat ilmu? Sudahkah kalian beramal? Setiap hari kalian bertanya pada diri kalian seperti itu. Karena kalian adalah harus menyelisihi dua kelompok tadi. Baik dia berilmu tapi tidak beramal, atau dia beramal tapi tidak berilmu. Sedangkan kalian harus berilmu dan beramal. Oleh sebab itu setiap hari kalian harus bertanya pada diri kalian, sudahkah ada ilmu yang saya dapatkan? Sudahkah ada amalan saleh yang saya lakukan? Setiap hari kalian harus bertanya pada diri-diri kalian. Sehingga insya Allah Ta'ala, ya, Allah Ta'ala akan memberikan keberkahan kepada kalian. Dunia terlebih kelak di yaumil qiyamah. Mungkin ini yang dapat Ustadz sampaikan. Dan mudah-mudahan kalian diberikan oleh Allah, ya, kemudahan untuk senantiasa istiqamah dalam menjalani perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah khairan kepada Ustadz Muhammad Saleh atas sambutannya. Sambutan yang ketiga, yaitu sambutan perwakilan dari wali murid kelas 6 SDI An-Najah Jakarta yang akan diwakilkan oleh Abu Amar hafizahullah ta'ala. Kepada beliau dipersilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa mulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ketua Yayasan SD An-Najah ataupun yang mewakili. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah Muhammad Saleh SQ beserta para Dewan Majelis Guru. Yang saya hormati Bapak-bapak, ibu-ibu, para wali murid SDI An-Najah. Serta yang saya banggakan dan saya cintai adalah anak-anakku, siswa-siswi SD An-Najah. Semoga senantiasa diberikan kemudahan dan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, atas berkat rahmat Allah sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam acara wisuda pelepasan anak-anak kami, para siswa-siswi SD An-Najah Jakarta. Salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada beliau Rasulullah SAW, seorang hamba yang begitu mulia akhlaknya, seorang hamba yang begitu lemah lembut tutur katanya, seorang hamba kekasih Allah, yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Seperti hanya yang disampaikan para MC di atas, saya di sini mewakili para wali santri untuk menyampaikan sepatah dua patah kata dalam acara wisuda pelepasan anak-anak kami SD An-Najah Jakarta. Yang pertama tentunya kami selaku para wali santri mengucapkan begitu banyak terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah serta para Dewan Majelis Guru. Berterima kasih karena telah membimbing anak-anak kami, putra-putri kami. Berterima kasih karena telah memberikan semua ilmunya kepada anak-anak kami, kepada putra dan putri kami. Serta berterima kasih atas segala hal yang tentu tidak bisa kami sebutkan satu persatu dan tak mungkin bisa kami balas. Oleh sebab itu, kami selaku perwakilan dari wali santri sekali lagi mengucapkan
terima kasih yang sebesar-besarnya. Yang kedua, tentunya kami selaku para wali santri mengucapkan permohonan maaf apabila dalam pelaksanaan belajar mengajar anak-anak kami ataupun putra-putra kami susah untuk diasuh. Apabila dalam proses belajar mengajar anak-anak kami susah dibimbing, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Dan juga kami selaku wali santri meminta maaf kepada Bapak, Ibu guru serta para dewan majelis apabila dalam interaksi kami ataupun dalam perkataan kami banyak kata salah, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan yang terakhir, kami mohon doa restunya kepada Bapak dan Ibu guru, kepada anak-anak kami agar bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi untuk bertolabul ilmi, agar kelak di kemudian hari dia bisa menggapai harapan, menggapai impian, menggapai cita-citanya sehingga berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara, terutama bagi agama. Yang tidak kalah pentingnya adalah bisa berbakti kepada kedua orang tuanya. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.